Di sebuah kamar kecil di pinggiran kota, seorang wanita bernama Ayu dikenal selalu tersenyum. Tapi siapa sangka, di balik senyum itu tersimpan luka yang tak pernah disembuhkan. Dunia melihatnya kuat, padahal setiap malam ia berperang dengan pikirannya sendiri. Hingga suatu pagi, senyum itu tak pernah kembali lagi. Apa yang sebenarnya terjadi di balik keheningan kamar Ayu? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan jangan lupa, tekan like, subscribe, serta nyalakan loncengnya agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah nyata penuh makna lainnya. Pagi itu, mentari memantulkan cahaya lembut melalui jendela kamar Ayu. Di atas meja kecil yang tergores usia, segelas air putih masih setengah penuh, dan tumpukan buku catatan kerja bertumpuk rapi seperti biasa. Dari luar, suara ayam dan langkah orang menuju pasar terdengar samar. Semua tampak normal, tapi di balik ketenangan itu, Ayu duduk diam menatap kosong ke arah dinding. Matanya sembab, dan di tangannya masih tergenggam sebuah foto lama. Foto ketika ia tersenyum cerah di tengah keluarga kecilnya. Senyum itu tampak jauh berbeda dengan wajahnya kini, yang kehilangan cahaya kehidupan. Ayu bekerja di toko pakaian di pinggir kota. Setiap hari ia berangkat pagi, menembus debu dan panas dengan motor tuanya. Di toko, ia dikenal ramah dan sopan, selalu menyapa pelanggan dengan suara lembut. Namun, di balik senyum profesionalnya, ada hati yang sedang menjerit tanpa suara. Rekan kerjanya sering memuji ketabahannya, tanpa tahu bahwa setiap malam Ayu harus menghitung uang receh untuk menutupi biaya kontrakan dan mengirim sedikit uang ke ibunya di desa. Dunia seolah terus menuntut tanpa memberi ruang untuk bernapas. Sejak ayahnya meninggal 2 tahun lalu, beban hidup Ayu semakin berat. Ibunya sakit-sakitan, dan adiknya berhenti sekolah karena biaya tak cukup. Semua tanggungan keluarga kini di pundaknya seorang diri. Ia sering menatap ke langit malam, berbisik pelan memohon kekuatan kepada Allah. Tapi semakin lama, doanya terasa seperti menggema tanpa jawaban. Dalam hati kecilnya, Ayu tahu bahwa ia mulai kehilangan arah, tapi ia tetap berusaha tersenyum di hadapan dunia agar tak ada yang tahu betapa retaknya dirinya di dalam. Di kamar kontrakan sempit itu, suara detik jam dinding seperti irama yang menekan dadanya. Ayu menatap cermin di hadapannya. Wajahnya pucat, matanya cekung, tapi bibirnya masih berusaha tersenyum. Ia selalu berkata pada dirinya sendiri bahwa semuanya akan baik-baik saja. Meskipun di hatinya ia tahu kalimat itu hanya penghiburan palsu. Ia sering bertanya dalam hati, kapan terakhir kali ia benar-benar tertawa dengan tulus, bukan karena ingin terlihat kuat di depan orang lain. Malam hari adalah saat paling berat bagi Ayu. Setelah toko tutup, dan dunia mulai sepi, ia kembali ke kamar dengan tubuh lelah dan pikiran yang penuh. Ia duduk di lantai dingin, menatap ke arah lampu yang redup, dan merasakan keheningan menusuk jantungnya. Tak ada suara selain detak jam dan napasnya sendiri. Di dalam keheningan itu, muncul kenangan yang ia coba lupakan, terutama tentang seseorang yang dulu ia percayai sepenuh hati. Ayu pernah jatuh cinta pada seorang pria bernama Bayu, rekan kerja yang membuatnya merasa hidup kembali setelah lama berjuang sendirian. Mereka berbagi mimpi, berbicara tentang masa depan, hingga Ayu benar-benar yakin bahwa ia tidak sendirian lagi di dunia ini. Namun semua berubah ketika Ayu menemukan bahwa Bayu sudah lama berbohong. Bayu ternyata telah menikah diam-diam dengan wanita lain. Dunia Ayu runtuh seketika, bukan hanya karena pengkhianatan, tapi karena ia menyadari bahwa cinta yang menjadi satu-satunya tempatnya bersandar, hanyalah fata morgana. Setelah kejadian itu, Ayu berhenti membuka diri. Ia menjalani hari-harinya seperti robot, hanya bekerja dan pulang tanpa arah. Orang-orang tetap memujinya karena kerap tersenyum dan terlihat kuat. Padahal setiap senyum itu seperti pisau yang menorehkan luka baru di hatinya sendiri. Ia bahkan mulai kehilangan selera makan, tubuhnya semakin kurus, dan pikirannya dipenuhi rasa hampa yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Satu malam, Ayu mencoba menulis di buku catatan kecil yang biasa ia gunakan untuk mencatat pengeluaran. Namun kali ini bukan angka yang ia tulis, melainkan kata-kata yang menggambarkan perasaannya. Ia menulis bahwa hidupnya seperti berjalan di lorong panjang tanpa cahaya. Bahwa setiap langkahnya terasa berat, dan setiap harinya ia hanya menunggu sesuatu yang bahkan ia sendiri tidak tahu apa. Setelah menulis itu, ia menutup bukunya pelan, seolah menutup bagian dari dirinya yang mulai menyerah pada hidup. Hari berganti, tapi perasaannya tak pernah berubah. Ayu mulai merasa dunia di sekitarnya bergerak terlalu cepat.
sementara dirinya tertinggal jauh di belakang. Ia menyadari bahwa semua orang tampak sibuk dengan urusannya masing-masing, tak ada yang benar-benar memperhatikan keberadaannya. Ia merasa seperti bayangan yang berjalan di antara keramaian, terlihat tapi tak pernah benar-benar ada. Dan di titik itulah, pikirannya mulai dipenuhi pikiran-pikiran yang berbahaya. Malam berikutnya, Ayu duduk di tepi tempat tidurnya. Lampu kamar hanya tinggal setengah terang, dan udara malam membawa dingin yang menusuk kulit. Di luar, suara kendaraan sudah jarang terdengar. Ia menatap foto lama keluarganya sekali lagi, lalu mengusap wajah ayahnya dalam foto itu. Air matanya jatuh tanpa suara, membasahi pipi pucatnya. Ia menatap langit-langit kamar yang penuh noda lembab, dan untuk pertama kalinya, ia berpikir bahwa mungkin dunia akan menjadi tempat yang lebih tenang jika ia tidak ada di dalamnya. Tapi malam itu, ia belum melakukan apapun. Ia hanya duduk diam, sambil menatap kosong ke arah tali jemuran yang tergantung di sudut kamar. Sejak malam itu, bayangan tentang tali di sudut kamar terus menghantui pikiran Ayu. Ia mencoba melupakannya dengan bekerja lebih lama, bahkan menawarkan diri menutup toko sendirian hanya agar tak perlu cepat pulang. Namun setiap langkahnya menuju rumah justru menambah beban di dadanya. Jalanan sepi, lampu-lampu temaram, dan suara sepeda motor yang lewat entah kemana. Semua terasa begitu jauh dari kehidupan yang pernah membuatnya bahagia. Ayu berjalan pelan, seolah setiap langkahnya membawa beban yang tak bisa dilihat siapapun. Ia ingin lari, tapi tak tahu kemana harus pergi. Di tempat kerja, senyum Ayu mulai tampak kaku. Rekan-rekannya mengira ia hanya kelelahan. Tak ada yang menyadari bahwa di balik tatapan matanya yang kosong, sedang berkecamuk perang yang tak terlihat. Setiap kali pelanggan datang, ia tetap melayani dengan ramah. Namun sesudah mereka pergi, pandangannya sering melayang jauh. Ia tak lagi tertarik pada obrolan ringan, tak lagi peduli pada cerita orang lain. Dunia di sekitarnya seperti berhenti memberi warna. Semua terasa abu-abu. Sore itu hujan turun deras. Ayu memandang keluar dari balik jendela toko, melihat orang-orang berlarian mencari tempat berteduh. Suara hujan menenangkan bagi sebagian orang, tapi bagi Ayu, suara itu seperti tangisan langit yang memantulkan isi hatinya. Ia berdiri lama di sana, membiarkan pikirannya mengembara ke masa lalu. Ia teringat masa kecilnya di desa, ketika masih bisa tertawa lepas bersama ayah dan ibunya di halaman rumah. Hujan kala itu berarti kebahagiaan, karena mereka bisa berlari di bawah air dan bernyanyi tanpa takut. Kini, hujan hanya mengingatkannya pada semua yang telah hilang. Saat malam tiba, Ayu kembali ke kamarnya. Bajunya masih sedikit lembab oleh air hujan, dan tubuhnya menggigil. Ia mengganti pakaian, lalu menyalakan lampu kecil di meja. Ruangan itu terasa begitu sunyi, hanya terdengar suara angin yang menembus celah jendela. Di atas meja, buku catatan yang sempat ia tulis beberapa malam lalu masih terbuka. Ia menatap kalimat terakhir yang ia tulis dengan tangannya sendiri. Setiap huruf terasa berat, seolah mencerminkan isi hatinya yang sudah tak kuat menanggung semua beban. Ia mengambil pulpen dan menambahkan kalimat baru. Tulisan tangannya bergetar, namun ia terus menulis. Aku mencoba kuat, tapi dunia ini terlalu keras untuk hati sepertiku. Ia berhenti sejenak, menarik napas panjang, lalu menatap hasil tulisannya. Air mata mulai menetes di atas kertas, membuat tinta pulpen melebar. Ia mengusapnya dengan tangan, tapi noda itu justru semakin melebar, seolah kertas itu ikut menangis bersamanya. Malam itu Ayu tidak bisa tidur. Matanya terbuka lebar menatap langit-langit kamar. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan ayahnya muncul. Wajah lembut yang dulu menenangkan, kini hanya tinggal kenangan samar. Ia merasa bersalah karena tak mampu menjaga ibunya sebaik yang diharapkan. Ia merasa gagal sebagai anak, gagal sebagai manusia. Dalam hatinya ia berbisik pelan memohon ampun kepada Allah, berharap rasa sakit itu bisa sedikit mereda. Tapi setelah lama berdoa, yang tersisa hanyalah keheningan yang menyakitkan. Beberapa hari kemudian, Ayu mulai sering lupa makan. Ia hanya minum air putih dan sesekali makan roti kering yang tersisa di dapur kecilnya. Tubuhnya semakin lemah, wajahnya semakin pucat. Saat berkaca, ia hampir tak mengenali dirinya sendiri. Mata itu, yang dulu penuh semangat, kini hanya memantulkan kesedihan. Ia menyentuh wajahnya perlahan, seolah ingin mengenali sosok yang mulai asing. Dalam hatinya,
Ia mulai menerima kenyataan pahit bahwa dirinya sudah terlalu lelah untuk terus bertahan. Suatu sore, ketika toko hampir tutup, Ayu melihat sepasang kekasih tertawa bersama di depan etalase kaca. Mereka terlihat bahagia, saling berbagi tawa sederhana. Pemandangan itu menusuk hatinya. Ia berpaling, menunduk, lalu berpura-pura sibuk merapikan barang. Tapi air matanya menetes tanpa bisa ia tahan. Ia sadar, bukan cinta yang ia rindukan, tapi kehangatan yang dulu membuatnya merasa berarti. Kini, ia bahkan tak tahu apakah dirinya masih pantas untuk dicintai. Malam itu, hujan turun lagi. Ayu duduk di kursi kecil di dekat jendela. Tangannya memegang tali jemuran yang beberapa malam lalu ia pandangi. Ia menggulungnya perlahan, hanya untuk mengalihkan pikiran. Tapi semakin lama ia memegang tali itu, semakin berat rasanya dada. Dalam pikirannya, tali itu bukan lagi sekadar tali jemuran, tapi lambang akhir dari penderitaan yang tak pernah selesai. Ia menatapnya lama, dengan air mata yang terus mengalir tanpa suara. Namun sebelum malam benar-benar berakhir, Ayu menatap langit dari jendela dan berkata pelan dalam hati, bahwa mungkin besok ia masih akan mencoba satu kali lagi untuk tersenyum. Tapi di kedalaman pikirannya, sesuatu sudah berubah. Ia tahu bahwa senyum itu akan menjadi senyum terakhir yang ia miliki. Pagi datang perlahan di langit yang kelabu. Sinar mentari menyusup malu-malu di antara tirai kamar kontrakan yang lembab. Angin berhembus pelan, membawa aroma tanah basah sisa hujan semalam. Di dalam kamar yang sunyi itu, semuanya tampak sama seperti hari-hari sebelumnya. Buku catatan masih terbuka di atas meja, cangkir teh dingin belum tersentuh, dan foto keluarga kecil itu masih berdiri di tempatnya. Namun ada sesuatu yang berbeda di udara, sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh siapapun. Tetangga yang lewat di depan rumah melihat pintu kamar Ayu sedikit terbuka. Suara televisi dari rumah sebelah terdengar samar, namun dari dalam kamar itu tak ada satupun bunyi kehidupan. Hanya keheningan yang menyelimuti, keheningan yang terlalu damai untuk pagi hari yang seharusnya ramai. Tak lama kemudian, beberapa orang mulai berdatangan. Wajah mereka berubah sendu, bisikan-bisikan pelan terdengar, dan dunia seolah berhenti sejenak di tempat itu. Di atas meja, selembar surat kecil terbentang rapi. Tulisan tangan Ayu tertata lembut, tinta hitamnya sedikit pudar oleh air mata. Ia menulis bahwa hidup telah memberinya banyak pelajaran, bahwa cinta dan kesedihan berjalan beriringan, dan bahwa ia ingin beristirahat dengan tenang tanpa menyalahkan siapapun. Kalimat terakhirnya begitu sederhana, namun menusuk hati siapapun yang membacanya. Beberapa hari kemudian, kabar tentang Ayu menyebar ke seluruh lingkungan. Orang-orang yang dulu mengenalnya sebagai wanita kuat kini terdiam, menatap kosong ke arah toko tempatnya bekerja. Rekan-rekan kerjanya menyesal, bertanya-tanya bagaimana mereka bisa tak menyadari betapa dalam luka yang disembunyikannya. Setiap senyum yang dulu mereka lihat, kini terasa seperti jeritan yang terlambat dimengerti. Ibu Ayu datang dari desa, membawa bunga dan doa. Ia duduk lama di depan kamar anaknya, memandangi foto Ayu sambil memeluk erat baju terakhir yang ditinggalkan. Air matanya jatuh tanpa suara, membasahi kain yang pernah menghangatkan tubuh anaknya. Di dalam hatinya, ia berbisik pelan memohon kepada Allah agar memberi tempat terbaik untuk Ayu, agar segala lelahnya berganti dengan ketenangan yang abadi. Hari-hari berlalu, tapi bayangan tentang Ayu tak pernah benar-benar pergi. Setiap kali hujan turun, orang-orang teringat pada tatapannya yang lembut. Setiap kali matahari terbit, ada yang merasa seolah melihat senyum terakhirnya di antara cahaya pagi. Ia pergi meninggalkan dunia yang tak mampu menampung kesedihannya. Tapi kisahnya tetap hidup sebagai pengingat bahwa sekeping hati yang rapuh bisa tersenyum paling terang sebelum padam. Kini kamar kontrakan itu kosong. Dindingnya masih menyimpan jejak kehidupan yang pernah hangat, dan di jendela masih tergantung tirai tipis yang bergerak pelan setiap kali angin lewat. Kadang, orang yang berjalan di depan kamar itu berkata bahwa mereka merasakan ketenangan aneh di sana, seolah seseorang sedang beristirahat setelah perjalanan panjang yang melelahkan. Kisah Ayu berhenti di titik di mana dunia tidak lagi membebaninya. Ia tak lagi memikirkan hutang, pekerjaan, atau cinta yang mengkhianati. Ia telah menemukan tempat di mana air mata tak lagi jatuh, dan senyum tak lagi perlu disembunyikan. Dalam diamnya, ia meninggalkan pesan yang tak akan pernah pudar, bahwa kadang, seseorang yang paling kuat justru adalah yang paling membutuhkan pelukan. Dan sejak hari itu, setiap kali seseorang tersenyum di tengah kesedihan,
Nama Ayu seakan terbisik di udara. Sebuah nama yang menjadi simbol dari keheningan yang dalam, dari kekuatan yang terlalu lama dipendam, dan dari hati yang akhirnya memilih untuk tenang. Dunia terus berjalan, tapi kenangan tentang senyum terakhir itu akan selalu hidup di antara mereka yang pernah mengenalnya. Terima kasih sudah menonton kisah ini sampai akhir. Semoga cerita Ayu mengingatkan kita semua untuk lebih peka pada orang di sekitar kita. Karena kadang, senyum yang kita lihat, menyembunyikan luka yang tak terlihat. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah penuh makna berikutnya.